Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua. Tak lupa juga kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah hingga sekarang ini. Yang saya hormati Bu Ratna Mutiah selaku dosen pengampuh mata kuliah Dasar-dasar Manajemen Pendidikan UIN Wali Songo Semarang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peta konsep sarana dan prasarana. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peta konsep manajemen sarana dan prasarana. Di sini saya membuat peta konsep ini saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama terdapat pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga tahapan-tahapan, yang keempat pentingnya, dan yang kelima yaitu proses. Yang pertama yaitu pengertian manajemen sarana dan prasarana. Di sini saya bagi menjadi 2. Yang pertama pengertian manajemen secara umum, dan yang kedua pengertian manajemen menurut tokoh. Manajemen dalam pengertian umum merupakan proses pendayagunaan yang pertama. Yang kedua, sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan. Yang ketiga, prasarana pendidikan merupakan fasilitas yang menunjang. Setelah itu yang kedua yaitu menurut Suharsimi, prasarana pendidikan adalah bangunan sekolah dan alat perabot sekolah. Prasarana pendidikan ini juga berperan dalam proses belajar mengajar. Setelah itu dalam manajemen sarana dan prasarana memiliki tujuan. Nah, ini tujuan. Yang pertama, menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah sehingga menyenangkan bagi warga sekolah. Yang kedua yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitatif dan relevan dengan kepentingan pendidikan. Setelah itu juga manajemen sarana dan prasarana mempunyai tahapan-tahapan. Apa saja tahapannya? Saya ambil dari pendapat tokoh, yaitu menurut Gunawan. Menurut tokoh Gunawan terdapat 3. Yang pertama, menyusun daftar perencanaan pengadaan kebutuhan, penyusunan daftar perkiraan biaya, menetapkan skala prioritas pengadaannya. Setelah itu juga kita mempelajari mengenai pentingnya manajemen sarana dan prasarana atau pentingnya fungsi sarana dan prasarana menurut Islam. Di sini saya kutip menurut Quran surah An-Nahl ayat 68 dan 60 sampai 69. Bisa dilihat sendiri. Setelah itu, berjalannya manajemen sarana dan prasarana melalui proses yang tidak bisa dikatakan proses yang cukup banyak agar proses manajemen sarana dan prasarana itu berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Yang pertama yaitu prosesnya perencanaan selama sarana dan prasarana, yaitu melakukan perencanaan. Kedua, pengadaan. Yang ketiga, pendistribusian. Yang keempat, inventarisasi. Yang kelima, penggunaan.
yang keenam pengawasan, yang ketujuh penghapusan. Ya mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kekurangan berasal dari saya, kelebihan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf apabila dalam tutur kata saya ada yang kurang ataupun banyak salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.